Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kali ini kelas hari penutupan untuk pelajaran di kelas Biro Jodoh Rumaiso. Kita satu materi lagi dan setelah itu kita buka tanya jawab. Dan mudah-mudahan kelas Biro Jodoh ini jadi persiapan yang matang bagi para peserta Biro Jodoh Rumaiso sekalian untuk melanjutkan ke jenjang mencari jodoh impian. Baik, pada kesempatan kali ini ya seperti kemarin kami bahas terakhir itu tentang talak. Oh ya, sebelumnya nanti materi akan kami segera share ya, dalam bentuk PDF dari tulisan kami ini ya. Adapun nanti versi bukunya ya, buku insya Allah akan dijual dengan judul buku yang kami tulis ini, Menjemput Jodoh Impian Hingga Bersama di Surga. Hingga sehidup sesurga. Nah, ini nanti bisa dipesan nanti lewat toko buku kami di penerbit Rumaiso yang dijual langsung oleh Wifi Store. Adapun nanti dibagikan peserta hanya ketikan saja ya, dalam bentuk PDF dan itu tidak boleh diberi kepada pihak luar karena ini cuma untuk lingkup para peserta saja. Maksimal besok pagi kami akan share untuk materi ini dan insya Allah selama 1 minggu dari tanggal 28 sampai tanggal 4 Juli. Tanggal 28 besok sampai 4 Juli mulai evaluasi dari materi 8 hari ini yang lulus akan diurus untuk jenjang ya biro jodoh ya, di perjodohan. Yang tidak lulus nanti ada ujian remedi untuk pengulangan. Maka kuasai materi ini baik-baik walaupun nanti materi ini bisa ya Anda open book diberi keringanan. Tapi ya bagi yang tidak lulus tetap harus ada remedi sampai lulus dan jawabannya sesuai dengan yang kami inginkan. Nanti ada kriteria penilaian yang dianggap lulus itu berapa. Baik, ikhwan akhwat sekalian. Kita sudah bahas terakhir tentang talak ya. Ada pembahasannya di surat At-Talaq ayat ke-1. Dalam Zadul Masir disebutkan kemarin oleh Ibnul Jauzi tentang macam-macam talak. Ada talak sunni, talak bid'ai. Terus ada satu lagi saya ingin tambahkan. Ada talak atau kata cerai dari suami. Tolong diperhatikan, ya, jangan mudah-mudah untuk diucapkan. Tahan emosi, jangan mudah ucapkan kata talak. Ya, jangan mudah ucapkan kata talak. Karena kata kalimat talak, jika tegas, ya ingat ya, jika tegas atau sorry, ya,
walaupun diucapkan dalam keadaan emosi, ya, tetap dianggap jatuh talak. Ingat itu baik-baik. Karena kalimat talak jika tegas, jika kalimatnya tegas, jika kalimat talak itu tegas atau sharih, ya, walaupun diucapkan dalam keadaan emosi, tetap dianggap jatuh talak. Nah, talak dari suami bisa jadi dijatuhkan dengan ada 3 bentuk ya. Ucapan, ada tulisan atau isyarat. Ada ucapan, ada tulisan atau isyarat. Kalau dengan ucapan, ucapan ini ada 2 macam. Ada ucapan tegas, yaitu sharih, dan ada ucapan kinayah atau kiasan. Ya, ada ucapan tegas, sharih, dan ada ucapan kinayah atau kiasan. Nah, talak dengan lafaz tegas itu seperti gini. Kalimatnya tegas ya, tidak mungkin kita takwilkan lagi. Kita tidak mungkin maknakan dengan makna yang lain. Kita tidak mungkin maknakan dengan makna lain. Misalnya kalimatnya, saya talak kamu. Nah, itu tegas ya. Saya ceraikan kamu. Itu tegas ya. Pakai bahasa daerah juga bisa. Tak pegat kowe. Itu. Dalam bahasa Jawa, saya ceraikan kamu juga itu. Lafaz-lafaz ini tidak bisa dipahami selain makna cerai atau talak. Maka jatuhlah talak dengan sendirinya. Ketika diucapkan serius maupun bercanda. Dan di sini tidak memandang niat. Ya, kalimat tegas ini, ingat ya, tidak memandang niat. Kamu bercanda tadi ya? Nah, enggak dipandang seperti itu. Ya. Intinya jika lafaz diucapkan dengan tegas, maka jatuhlah talak selama lafaz tersebut dipahami, diucapkan atas pilihan sendiri, meskipun tidak disertai niat untuk mentalak. Saya sebutkan hadis begini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini walaupun main-main dianggap seperti serius ya, lihat ya. Walaupun main-main dianggap seperti serius. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salasun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. An-nikahu wat talaku war raj'atu. 3 perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius. Pertama, nikah. Kedua, talak. Dan yang ketiga, rujuk. Yang pertama apa? Nikah. Yang kedua apa? Talak. Dan yang ketiga, rujuk. Hadis ini riwayat Abu Dawud, ya, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Syalbani mengatakan bahwasanya hadis ini hasan. Nah, lihat di sini jadi syarat, nggak bisa main-main ini. Oh maaf, saya tadi itu cuma bercanda saja. Atau biasa kalau anak milenial itu April Mop lah. Wah, ini April Mop loh. Atau mungkin dia mau bikin kejutan untuk istrinya. Pas istrinya lagi ulang tahun. Ya, saya talak kamu. Terus dia bilang, maaf ya kamu ulang tahunnya selamat ya. Tadi cuma prank saja, cuma main-main saja. Oh, nggak bisa. Kalau itu kalimat talak kayak tadi saya sebut ya, saya talak kamu. Nah, itu. Walaupun bercanda, jatuh talak. Maka nggak bisa main-main. Maka tadi kembali ke kalimat yang saya sebut ya, karena kalimat talak itu tegas atau sorry, walaupun diucapkan dalam keadaan emosi, tetap dianggap jatuh talak. Gitu. Ingat baik-baik. Nih para ikhwan, tolong perhatikan kalimat baik-baik, biar nanti nggak menyesal gitu loh. Karena kalau sudah terlanjur ucap, ternyata dia bilang saya emosi, saya bercanda, nggak pakai pandang kayak begitu. Kalimat tegas nggak tegas, sudah dianggap kalau begitu. Nah, adapun kalau lafaznya itu kinayah kiasan, contoh begini. Artinya masih bisa dimaknakan dengan selain cerai ya. Contoh kalimatnya itu, sudah pulang saja ke rumah orang tuamu. Nah, pulang kan bisa ada 2 makna. Ya pulang memang waktunya untuk mudik. Ya pulang mungkin orang tuanya sakit. Nah, itu.
Kalimat ini bisa mengandung makna lain selain cerai. Barangkali ada yang maksudkan agar istrinya pulang saja ke rumah, ya, tetapi bukan maksud untuk cerai, bisa. Contoh lainnya lagi, sekarang kita berpisah saja ya. Nah, berpisah. Kata pisah itu masih bisa maknanya ya pisah jalan, ya yang satu jalan kanan, satu jalan kiri, ya bisa maknanya ya cerai, tergantung niat itu namanya. Maka untuk lafaz kinayah, kata kiasan, maka dilihat niatnya. Kita kembali pada hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Ya, setiap amal tergantung pada apa? Niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi gini ya, jika talak hanya dengan niat dalam hati tidak sampai diucapkan, talaknya tidak jatuh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau cuma dalam hati yang dia nggak ungkap, ya, nggak ucapkan seperti tadi dengan lafaz tegas atau lafaz kinayah ya. Kalau di sini, ini catatannya. Inallah tajawaza an ummati ma haddasat bi anfusaha malam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan pada umatku sesuatu yang terbetik dalam hatinya selama tidak diamalkan atau tidak diucapkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuh. Karena dia tidak ungkapkan, dia tidak ucapkan, maka tidak dianggap talak. Nah, bisa juga dengan tulisan. Tadi kan dengan ucapan ya, talak ini bisa dilakukan lewat SMS, email, pesan WA, chat, atau surat menyurat. Jika seorang tidak ada di tempat, lalu ia menulis pesan kepada istrinya, melalui sarana-sarana tadi, maka talaknya jatuh ketika ia berniat untuk mentalak. Demikian pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Demikian pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Nah, yang ketiga, talak dengan isyarat. Jika suami mampu mentalak ya. Atau menceraikan istri. Jika suami mampu menjatuhkan talak dengan ucapan, maka tidak sah jika ia melakukan talaknya hanya dengan isyarat. Demikian menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Nah, kecuali untuk orang yang bisu, yang tidak dapat berbicara, maka talaknya jatuh jika ia melakukannya dengan isyarat. Namun ulama Hanafiyah dan juga pendapat Syafi'iyah menganggap bahwa jika orang bisu tadi mampu melakukannya dengan tulisan, maka baiknya dengan tulisan. Maka maka menjatuhkan talak, sebaiknya dengan tulisan. Nah, jika tidak, maka tidak sah. Nah, itu kata ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah. Karena talak lewat tulisan lebih menunjukkan yang dimaksud, beda halnya jika hanya dengan isyarat. Kecuali dalam kondisi darurat karena tidak mampu. Nah, ini yang kita bahas ya. Saya tambahkan. Jadi hati-hati para ikhwan kalau nanti jadi suami, jangan mudahkan ucapan kata talak. Jangan mudah mengeluarkan kata talak. Nah, sekarang kita lihat sebab-sebab terjadinya perceraian. Saya dapatkan ini dari ini sebenarnya kasus di mana-mana ya, bukan hanya di negeri kita saja ya. Ini terjadi di Saudi. Saya waktu umroh, saya dengarkan khutbah, terus saya buat ringkasan. Saya buat ringkasan tentang
sebab-sebab perceraian. Karena waktu itu pas banget saya bilang, "Wah, ini pas banget nih khutbah oleh imam ketika itu dia bahas tentang sebab perceraian." Ya saya rincikan berikut ini. Ini dari ceramah khutbah Jumat Syekh Faisal Al-Ghazawi. Ini ringkasan. Jadi yang terakhir ini ya. Pembahasan ini adalah ringkasan dari khutbah Jumat di Masjidil Haram yang penulis mendengarkan langsung dari Syekh Faisal Al-Ghazawi hafizahullah. Ini waktu saya dengar itu sekitar sebab perceraian. Ini khutbah 4 Rabiul Awal 1441 Hijriah, setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu khutbah ini. Khutbah Jumat pada 4 Rabiul Awal 1441 Hijriah di Masjidil Haram, Kerajaan Saudi Arabia, yang penulis mendengarkan langsung dari Syekh Faisal Al-Ghazawi. Nah, coba kita rinci satu persatu ya. Ini rincian beliau bagus banget nih. Saya sampai terkesima ketika mendengar khutbah Jumat ini karena baru mendengar khutbah Jumat yang menjelaskan tentang realita yang terjadi di masyarakat gitu. Dan ini pas juga di negeri kita. Pertama, sebab perceraian itu adalah satu, jeleknya dalam memilih pasangan tanpa mengetahui dengan jelas agama dan akhlaknya. Nah, kejelekan tersebut barulah terbongkar saat sudah menikah. Sebab pertama ya. Sebenarnya kalau ini adalah kelemahan ketika ta'aruf. Maka solusinya nanti kalau para peserta melakukan ta'aruf, tolong ketahui dengan jelas agama dan akhlak ya yang ingin dijodohkan. Ini penting nih, agar tidak terjadi sebab perceraian pertama ini. Terus yang kedua, kurang memperhatikan agama dan hak Allah. Terutama dalam memperhatikan ibadah sholat. Termasuk dalam hal ini adalah kurang menjaga hal-hal yang dapat membentengi diri dari berbagai gangguan seperti zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sampai dibiarkannya suami istri terjerumus dalam dosa dan maksiat. Hingga dijadikan rutinitas. Ini juga jadi sebab terjadinya perceraian antara suami istri. Ya. Jadi karena jauh dari ibadah, ya kesimpulannya yang nomor 2 ini, ya jauh dari ibadah dan gemar maksiat. Ya, itu lantaran kurang memperhatikan agama dengan baik. Maka ikhwan akhwat, kalau kita tahu sebab seperti ini, cari solusinya gimana kalau gitu? Ya dalami agama, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan perkumpulan yang baik. Solusinya itu. Terus yang ketiga, jadi pecandu obat-obatan terlarang, narkoba, dan jadi pemabuk berat. Ya, jadi pemabuk berat. Akhirnya dia berperilaku yang jelek kepada pasangan ketika bergaul. Nah, saat ketemu dengan pasangan dia mukul karena pengaruh narkoba, pengaruh mabuk tadi. Dia pukul pasangannya tadi, dia pulang tiba-tiba dia tempeleng, dia tampar istrinya gitu. Nah, sampai istrinya nuntut cerai. Yang keempat, kurangnya tanggung jawab antara suami istri. Seperti suami yang meninggalkan tanggung jawab dalam rumah. Ia hanya mau sibuk kumpul-kumpul dengan teman. Sibuk begadang, nah itu lembur. Nongkrong dengan teman-teman gitu. Seringnya traveling tanpa ada hajat.
hingga melalaikan hak-hak keluarganya. Padahal kemarin waktu kita bahas tentang Abu Darda yang sibuk dengan ibadah saja ditegur oleh Salman. Lalu dilaporkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau cuma sekadar kebutuhan seperti itu dan tidak manfaat gitu. Terus yang kelima, sebuah perceraian lagi adalah sebagian pasangan suami istri, sebagian pasangan suami istri sibuk terus dengan gawainya. Ini penyakit kita zaman ini nih. Istri pegang HP, suami pegang HP, di tempat tidur sendiri, tidak pernah saling tegur. Yang satu sibuk jauh komentar di FB-nya, di Instagram-nya, di YouTube-nya. Istri kurang perhatian, ya. Akhirnya kurang dalam memperhatikan hak pasangan, anak dan keluarganya. Terus yang keenam, sibuk dengan media sosial sampai kecanduan. Jika sibuk menelusuri berbagai situs web yang berisi kemungkaran. Innalillah. Berbagai medsos dan situs web tersebut bahkan memiliki dampak jelek pada akidah, perilaku, dan akhlak. Terus yang ketujuh, tidak harmonis. Ini sebab perceraian lagi, tidak harmonis hidup berumah tangga. Tidak memperhatikan hak satu sama lain. Hingga tidak bisa saling memahami dan bersepakat. Tidak harmonis di sini. Yang kedelapan, saling berburuk sangka satu sama lain dan cemburu berlebihan. Nah ini para istri, nah, jaga cemburunya. Iya boleh saja cemburu, tapi ya harus ada sebab gitu. Jangan suaminya terlalu dikekang juga gitu. Mau pergi kemana-mana dipantau terus. Padahal ya suaminya mau pergi ke masjid. Nah, suaminya mau pergi ke tempat pengajian. Nah, kedepankan husnuzon, hidup tenang gitu. Daripada kita kedepankan suuzon, nah, sedikit HP suami mau dibuka gitu. Ya padahal HP suami nggak ada apa-apa gitu. Terus yang kesembilan, banyak tuntutan yang mesti dipenuhi salah satu pasangan. Ya misalnya saja tuntutan utang, tuntutan hidup, pingin ini, pingin itu, yang sebenarnya kebutuhannya juga masih perlu ditimbang-timbang lagi. Kesepuluh, istri merasa tinggi dari suami. Ini terutama kepada wanita karir yang kemarin kita singgung. Hati-hati. Sifat ini akan punya dampak juga dalam hidup berumah tangga. Terus yang ke-11, tidak senang dan terusnya bertengkar. Tidak tenang ya dan terus bertengkar. Pertengkaran terus. Kok nggak mau ada yang mau mengalah ya? Padahal bisa saling maafkan. Bukankah ya, dalam surat An-Nur ayat 22 ya? Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Ya. Allah itu katakan, maafkanlah, wa'fu wasfahu. Ya, maafkanlah. Di sini saya sebutkan nggak ya di sini ya? Untuk saling memaafkan. Oh ya kemarin ya kita sudah bahas ya. Ada yang mau mengalah atau mulai minta maaf. Walau mungkin lainnya yang salah. Nah itu kan. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah, berlapang dadalah, alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka itu maafkan, berlapang dada, apa kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan masih bisa dimaafkan kesalahan itu. Kadang sampai 7 turunan itu kita ingat kesalahan itu terus. Mau dengan teman, mau dengan tetangga, mau dengan bahkan kerabat ya. Padahal kalau kita berbuat salah pada Allah, dosa kita banyak tuh. Sampai dosa syirik, kekafiran juga kita pernah perbuat. Allah bisa maafkan? Nggak bisa. Kita lihat ada istri atau suami
itu buat satu kesalahan saja, dendamnya itu luar biasa, jangan seperti itu. Terus yang ke-12, suami tidak memahami keadaan istri. Seperti banyak menyinggung istrinya dengan kalimat yang kurang menyenangkan, ba'da hamil. Padahal istri itu perasaannya butuh dijaga gitu. Dia mungkin nanti pikirannya agak stres, suami jangan tambah beban lagi. Kemudian yang ke-13, ikut campurnya keluarga suami atau istri hingga memperkeruh penyelesaian masalah. Maka kalau ada masalah yang cukup dalam rumah saja selesaikan, jangan sampai orang tua tahu, biarkan dulu ini selesaikan pelan-pelan dengan kepala dingin, berpikir jernih gitu. Yang ke-14, kebiasaan menonton sinetron. Nah, ini yang kemarin saya sempat singgung sampai ada saya ngisi di Zoom-nya. Sampai ada yang emosi lihat saya bilang ini kebiasaan nonton sinetron. Ya memang kenyataan gitu. Ini ulama sebut nih, kebiasaan menonton sinetron di mana yang digambarkan di dalamnya seakan-akan rumah tangga itu akan berbahagia terus ya. Wah, kalau digambarkan sinetron itu rumah kaya, kendaraan mewah, ya bahagia terus. Dan ada juga digambarkan rumah tangga yang rusak terus. Padahal nggak seperti itu. Ada ya naik turun lah dalam rumah tangga itu. Ada suasana senang, ada suasana sedih gitu ya. Berbulak-balik wajar. Dan itu masih bisa di-manage juga gitu. Bukan bahagia semuanya. Itu cuma ada di TV sinetron. Terus ke-15 ada juga karena sebab memakai pil pencegah kehamilan sehingga terjadi gangguan psikis. Nah, ini bisa jadi juga ya. Walaupun ini mungkin perlu ditelusuri lagi. Terus yang ke-16, harapan istri untuk hidup mewah dan memandang terus orang di atasnya. Makanya kemarin solusinya adalah ayo hidup qanaah. Ini saya lupa tambahkan satu ini ya di sini ya. Kemarin kan hidup, bahagia itu, rumah tangga itu bisa bahagia jika berpegang, ajaran agama, melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri dengan baik, terus tidak semua masalah diselesaikan dengan cerai, ingat ya. Terus siap menerima kekurangan pasangan, kemudian ada yang mau mengalah atau mulai memaafkan, satu lagi ya, nanti tips hidup bahagia ini saya taruh terakhir aja. Ada satu lagi itu, memiliki sifat qanaah. Itu kunci bahagia juga itu. Memiliki sifat qanaah. Nerimo ing pandu. Nah, sekarang kita lihat jalan keluar dari masalah tadi, 16 tadi ya. Setelah mengetahui sebab-sebab ini, perlu dipahami bahwa masalah dalam rumah tangga sebenarnya hal yang biasa dan memang ada. Keluarga Nabi SAW saja yang suci, yang dikepalai oleh seorang nabi juga sering ada masalah. Di antara istri-istri Nabi saja ada sifat saling cemburu. Ingat, saling cemburu itu. Istri Nabi loh ini. Itu semua wajar, tinggal bagaimana kita bisa mengatur dan menyelesaikan masalah tadi. Nah, solusi yang paling ampuh untuk mengatasi masalah perceraian ini adalah mesti adanya tarbiyah pada keluarga-keluarga kaum muslimin. Juga harus ada solusi untuk mendamaikan perselisihan yang ada dalam keluarga kaum muslimin. Mendamaikan yang berselisih termasuk bentuk ibadah yang luar biasa. Jadi solusinya tarbiyah. Tarbiyah apa? Ya pendidikan. Maksudnya apa? Keluarga itu dibina terus, jangan sudah nikah tidak mau dibina. Ya, juga harus ada solusi apa? Untuk mendamaikan perselisihan. Maka dua berarti ya, ingat ya, dua ya. Yang pertama itu ada pendidikan terus walaupun sudah berkeluarga, jangan lupa ngaji. Kemudian yang kedua, mendamaikan konflik. Kan Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima.
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf. Ya, berbuat ma'ruf, berbuat baik atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, disuruh islah, damai, damaikan. Perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, ingat ya, cari ridha Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 114. Terus dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajati siyami was salati was shadaqati." Maukah aku kabarkan kepada kalian perkara yang lebih afdal, perkara yang lebih utama dibandingkan derajat puasa, sholat dan sedekah? Para sahabat jawab, "Bala." Tentu saja. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Islahu zatil baini wa fasadu zatil baini al-halika." Perbaikilah hubungan di antara sama kalian dan rusaknya hubungan adalah pencukur atau perusak agama. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Nah, kita balik tadi ya. Kalau begitu bagaimana tips bahagia dalam rumah tangga? Satu, ingat, rumah tangga itu bisa bahagia jika berbekal ajaran agama. Ya, berbekal ajaran agama. Yang kedua, melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri dengan baik. Yang ketiga, tidak semua masalah diselesaikan dengan cerai. Ingat ya, karena wadawamu aqwa minal ibtida. Meneruskan lebih baik daripada mulai dari awal. Ingat itu. Yang keempat, siap menerima kekurangan pasangan. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariya minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika suami tidak menyukai suatu anak istri, maka hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridhoi. Masih ada sisi yang lainnya yang bisa diunggulkan. Jangan lihat kurang terus. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita isi air pada gelas itu, gelas sudah mau hampir terisi penuh, ya. Jangan lihat yang kurangnya, lihat oh ini sudah terisi nih, oh sudah ada air. Jangan bilang air tidak ada gitu. Terus yang kelima itu ada yang mau mengalah atau mau mulai minta maaf, walau mungkin lainnya yang salah. Tujuan maafkan adalah agar pertengkaran tidak terus berlanjut. Ingat, juga kalau kita memiliki sifat pemaaf itu penting sekali dalam menjalin rumah tangga. Maafkanlah pasangan agar Allah memaafkan kesalahan kita pula. Karena kita di akhirat itu tidak punya jaminan kalau ya kita sudah selamat. Maka kalau ingin selamat di akhirat, maafkan kesalahan orang, termasuk pasangan. Terus tadi yang saya sebut memiliki sifat qanaah, nerimo ing pandum. Kalau sifat qanaah ini dimiliki, ingat ya, sifat qanaah ini jika dimiliki atau tadi merasa cukup ya, merasa cukup pada rizki yang Allah beri, ini jika dimiliki, maka rumah tangga muslim tidak akan cemburu pada rezeki orang, tidak gampang hasad, ya, dan tidak mudah berutang jadinya. Dari sini akan, nah, hal ini akan mengurangi konflik suami istri. Konflik dalam rumah tangga. Ingat,
Sifat qanaah ini punya keutamaan yang banyak sekali. Orang yang punya sifat qanaah itu mendapatkan dunia seluruhnya, menjadi orang yang beruntung, menjadi mudah bersyukur, ya, menjauhkan diri dari hasad dan seterusnya. Gara-gara sifat qanaah tidak ada cemburu pada rezeki orang, mau kejar kejar rezeki orang itu pokoknya dia lakukan cara apapun walaupun dengan utang, nggak mau mikir dia. Pokoknya saya mau kejar tetangga saya itu baru punya itu kendaraan baru punya motor baru punya kulkas baru, mau dikejar terus tuh. Namun kalau dia memiliki sifat qanaah akan tertahan. Oh ya sudah cukup. Oh, saya memiliki sesuatu sesuai dengan kemampuan saya. Oh saya beli motor. Motor apa ya? Saya mau bergaya, ya, mau tampil mewah, atau saya mau cari fungsional motor ini, ya sudah cari fungsional kan. Berarti beli motor yang sesuai dengan kemampuan ekonomi dia gitu. Dan kebutuhan dia, bukan bergaya. Wallahualam, dan bahasan tadi ya, mencukupi kajian kita di kesempatan sore ini dan mengakhiri kelas kita selama ya 8 hari. Ya, sebenarnya kita 9 hari ya kalau dari pembukaan. Ini 9 hari. Ada pembukaan, nah terus ini penutupan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Tanya atas nama Iko, silakan bisa open group. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustaz, itu kan tadi dibahas cerai atau talak oleh suami gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah ada hak istri untuk mengajukan hal itu Ustaz? Ada namanya khulu. Gugat cerai. Khulu. Bisa dijelaskan Ustadz, itu berarti secara syariat juga bisa ya Ustadz? Bisa, tapi itu urusan di pengadilan. Oh, kalau secara syariat hanya dari suami berarti ya? Sama juga, itu semuanya nanti kalau resminya ya, itu semua di pengadilan. Tapi kalau khulu, itu cuma bisa gugat di pengadilan. Kalau di negara kita, itu kalau punya pencatatan ketika nikah. Kalau nikahnya nikah siri, dia sulit untuk menggugat cerai. Karena dia bingung mau menggugat ke siapa. Baik, Ustaz. Itu kelemahan nikah siri kayak gitu. Maka nggak disarankan para peserta berjodoh yang terhormat itu melakukan nikah siri. Mudorotnya banyak. Afwan Ustadz, Ya. kalau Anda tidak salah pernah ada cerita yang Ustadz juga pernah di materi kemarin bahwa ada sahabat atau siapa nabi itu perempuan, dia ingin menceraikan suaminya yang Dia menggugat cerai, bukan menceraikan suami, menggugat cerai. Lewat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan cara hulu itu Ustadz atau Iya, bagaimana? itu namanya dengan cara khulu. Oh berarti cara syariat nggak bisa hanya, tapi maaf Kok lagi cara Ustadz, syariat kan nggak bisa? Itu cara syariat. Kok nggak bisa cara syariat ke pripun? Itu tapi cara Ustadz syariat. tapi tadi Cara harus ke, syariat itu ke pengadilan. oh oh yang Anda pahami ada cara syariat, ada cara negara gitu. Berarti Namun disamakan gitu. kalau ucapan talak cuma sekedar ucapan saja sudah jatuh talak. Tapi kalau hulu ya cuma bisa di pengadilan gitu. Baik Ustadz. Berarti kan ada juga kebanyakan laki-laki nih yang dia udah cerai secara agama katanya, tapi belum cerai secara negara. Itu secara ininya gimana? Sebenarnya dia udah cerai atau belum? Sudah jatuh talak, tapi untuk dia mengurus menikah lagi resminya kan agak sulit kalau dia tidak lewat negara. Oh baik Ustaz, sudah Iya. paham Ustaz. Iya. Jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Terus berikutnya lagi Mas Hanif.
Mas Hanif? Baik. Mas Hanif, Sinyal. sinyal. Mas Hanif? Nah, coba saya panggil aja ya. Aya Anindya. Silakan open mic. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau izin bertanya mengenai soal nanti yang ujian tanggal 28 itu ya Ustadz. Ya, Itu sistemnya ada waktunya, ada jamnya atau gimana Ustadz? bebas. Yang penting kerjakan. Oh, bebas ya? Iya, maksudnya bebas selama 1 minggu itu. Mau kerja di waktu awal hari Senin atau nanti sampai hari akhir boleh. Oh, boleh. Oh, iya. Baik, Nam. Ya, itu aja Ustadz. Makasih Ustadz. Jazakumullah khair. Iya, Kom. Ada lagi berikutnya Mas Hanif, sudah aktif? Ya. Ya, berikutnya lagi open mic silakan. Nah, belum bisa Mas Hanif. Febrina. Silakan open mic Febrina. Febrina. Silakan open mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, hari itu saya baca satu artikel sih, judulnya menarik karena istri mengetahui penghasilan suami. Jadi di sini disebutin kayak hadis gitu. Ibnul Jauzi Syaidul Khatir 498. Dibilangnya itu termasuk kesalahan apabila istri mengetahui besarnya harta atau pendapatan suami. Hal ini karena jika harta suami sedikit, maka ia akan dipandang rendah di sisi istrinya. Sedangkan apabila hartanya banyak, maka istrinya akan meminta tambahan pakaian dan perhiasan. Gimana nih Ustaz? Mohon penjelasannya. Coba baca itu siapa yang berkata? Ibnul Jauzi Syaidul Khatir 498. Iya, itu cuma pendapat ulama, berarti tidak sampai derajat Nabi. Seperti itu, Ustaz. Sehingga tidak mutlak kita menerima gitu loh. Nah. Karena kalau ini mau diterapkan untuk saat ini, tidak terus terangnya dalam hal pengeluaran saja, itu jadi konflik loh itu. No. Kenapa yang konflik ini tidak bisa dikurangi gitu? Ya kan? Iya. Kenapa betul. Mau diteruskan terus konflik kayak begini? Padahal cuma ngomong aja. Tadi Mas itu belanja ini tadi beli HP baru gitu. Ya ngomong aja gitu loh. Iya. Kan nggak ada masalah. Dan istri sah-sah saja mengetahui penghasilan suami nggak masalah. Dia tetap juga akan tahu. Mau nggak tahu kalau zaman ini bagaimana coba? Kalau mau nggak tahu gitu. Zaman ini kayak gimana itu? Iya, realitanya gimana? Itu kan kayak kita berada di dunia anta berantai itu. Masa dengan suaminya sendiri dia tidak tahu penghasilannya. Aneh kan? Ini istri apa ini? Pasti tahu gitu. Sehingga itu mungkin dibawa ke makna lain ya. Kadang nukilan di medsos atau bukan ini perlu dicerna lagi gitu loh. Apalagi itu bukan langsung lafaz hadis. Cuma qaul ulama. Mungkin penyampaian beliau ada dalam pembahasan lain, bukan langsung diterima mentah-mentah gitu. Gitu ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanif sudah aktif? Iya, cek Ustadz apa sudah jelas? Ya, sudah. Silakan. Iya. Baik, selanjutnya yang tadi terlewat Ibu Cici Jenny, silakan bisa open mikrofonnya. Silakan Ibu Cici Jenny bisa open mikrofonnya.
Nampaknya belum tersambung, Ustaz. Ya. Lanjut ke belum ya. Bismillah. Lanjut. Oh ya, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim Rumaiso dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sempat disebutkan beberapa penyebab perceraian jika si calon membuka aib masa lalunya di awal ta'aruf kepada si Ahwat, bahwa si Ikhwan ini pernah menjadi seorang pecandu narkotika dan minuman keras. Namun, semenjak kenal manhaj salaf, si Ikhwan ini bersungguh-sungguh dan berniat meninggalkan semua masa lalunya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah masa lalu si Ikhwan ini bisa berpengaruh pada rumah tangganya nanti? Kalau orang sudah dulu itu toh, Bu, ini dengan siapa nih? Dengan Ibu Cici, Ustaz. Sudah pernah nikah apa belum, Mbak Cici? Belum, masih lajang Ustadz. Taib. Dulu itu Umar itu orang musyrik. Musyrik tulen itu, pembesarnya orang musyrik. Sampai Nabi SAW itu mau berdoa, kalau enggak Abu Lahab, ya sudahlah Umar yang dapat hidayah. Karena tahu kalau pengaruh di antara pengaruh besar dari Umar dan Abu Lahab itu ada gitu loh. Karena mereka itu pembesar orang musyrik. Lihat, dosa kesyirikan diperbuat. Pembesar orang musyrik. Apa ketika Umar itu nikah sudah masuk Islam, diungkit-ungkit lagi sudah taubat tuh? Iya Ustadz. Apa manfaatnya diungkit lagi? Iya, maksudnya kan kayak ada kekhawatiran tersendiri gitu loh Ustadz. Apa nggak percaya kalau Umar nanti balik lagi gitu? Mana sih manusia yang sempurna coba? Masa dia nggak lakukan kesalahan sedikit pun gitu loh? Atau dosa besar masa dia nggak pernah perbuat deh? Apa kayak gitu nggak bisa maafkan gitu loh? Dan nggak usah ditanya, ini sudah jadi berubah nih. Kenapa khawatir balik lagi gitu? Ya kalau dia mencerita silakan gitu, tapi kan tidak mempengaruhi dia itu jadi ditolak gara-gara dulu punya masa lalu seperti itu. Karena sekarang sudah tobat, nggak adil itu, nggak fair namanya. Itu penilaian nggak adil. Orang itu nggak akan pernah dapat jodoh baik kalau seperti ini terus diungkit yang jelek-jeleknya di masa silam. Mungkin ada yang sudah berzina sampai 10 kali juga, dia nggak mau ungkap. Karena Allah tutup, terus mau diungkit untuk apa coba manfaatnya? Paham ini? Iya paham Ustadz. Itu alasannya kayak begitu aja. Sehingga masa lalu kalau orang sudah tobat, yang gak usah diungkit-ungkit, sudah selesai. Jadi dalam proses ta'aruf, gak usah tanya masa lalu orang, tanya aja sekarang, kamu sudah tobat belum? Gitu. Tapi dia yang cerita sendiri gitu Ustadz. Dia yang cerita, cuma tanya aja, sekarang sudah tobat, sudah. Sudah jadi baik, sudah gitu ya, sudah selesai. Iya. Ahwat menerima enggak? Kalau sudah tahu tobat ya ngapain enggak engkau jadikan alasan untuk menolak, itu gimana itu? Ya manusia enggak ada yang perfect loh. Sekelas Umar saja kayak gitu. Paham ya? Iya paham Ustadz. Baik. Jazakallahu khairan Ustadz. Iya, Kom. Iya, baik. Selanjutnya atas nama Arum BT Utomo, silakan bisa open mikrofon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya mau menanya, misalnya istri mempunyai tabungan sebelum menikah dengan suami, itu boleh dirahasiakan nggak Ustadz? Nggak boleh nggak diceritakan ke suami? Alasannya? Mungkin istrinya karena masih memiliki tanggungan keluarga, misalnya karena ada keluarga yang harus diberi nafkah gitu misalnya. Lagi apa? Harus menafkahi keluarga istri maksudnya begitu.
Tergantung gini aja, tergantung kalau saya pandangnya itu tergantung kalau dengan merahasiakan ini apakah punya pengaruh dalam hubungan ataukah tidak. Kalau tidak ada Hmm. pengaruh nggak apa-apa didiamkan gitu. Hmm. Oh iya 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 iya. Itu Iya deh. aja sih efeknya. Iya iya. Hmm. Iya deh gitu aja Ustaz. Baik. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya atas nama I Gusti Ayu, silakan bisa open mikrofon ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan Ustaz. Iya silakan. Uh, Silakan. Oke, Ustaz, saya saya berumah tangga nih, Ustaz. Cuma sudah 5 bulan, di bulan ke-3 sampai ke-4 ini awalnya saya tidak menemukan ada kejanggalan gitu sama suami saya. Akhirnya saya ajak ngomong berdua 4 mata. Suami saya berkata ternyata dia menikahi saya mempunyai niat itu hanya untuk membahagiakan orang tuanya. Dan dia sudah mencoba untuk mencintai saya, itu ternyata tidak bisa dia lakukan. Terus dia menawari saya untuk kita tuh lebih baik pisah karena kita 2 orang yang berbeda. Katanya seperti itu. Tapi dengan tegas saya bilang saya tidak mau berpisah. Pertanyaan saya ada 2 Ustadz. Apakah saya salah jika masih berharap suatu saat nanti Allah gerakan hatinya untuk dia mencintai saya gitu, atau tetap di dalam rumah tangga ini? Yang kedua, saya Yang pertama dulu, lanjut lebih baik daripada mulai dari awal. Kaidah sudah saya sebutkan itu. Ya. Lanjut lebih utama daripada mulai lagi dari awal. Kalau misalnya dia semakin hari semakin menunjukkan penolakan kepada diri saya, sampai saat ini dia sudah tidak mau bajunya saya cucikan, sudah tidak mau makan masakan saya, seperti itu. Coba perbaiki diri terus dan mengharap pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan dapat solusi. Amin. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua masih bisa, Pak Ustaz? J. Suami saya kan sudah berkata untuk menawarkan kita sebaiknya pisah saja. Kalau tidak salah tidak salah ingat, maaf, itu sudah 2 kali dia ucapkan. Apakah kata pisah tersebut sudah termasuk talak, Ustaz? Apa kalimatnya? Coba diulang kalimatnya. Kalimatnya seperti ini. Karena kita 2 orang yang berbeda, karena aku tidak bisa mencintai kamu. Sebaiknya kita pisah aja. Dia bilang itu kalimat nggak tegas. Sebaiknya kita pisah saja. Ada kata sebaiknya. Kalau kalimat tegasnya, saya ceraikan kamu. Gitu. Kalau tadi kalimatnya nggak tegas. Baik, Ustaz. Berarti bukan termasuk talak tersirat ya, Pak Ustaz? Ya? Bukan. Iya, satu lagi, Ustaz, boleh? Iya. Iya, selama 5 bulan ini, saya belum pernah dinafkahi batin. Iya. Makanya saya ajak ngomong di bulan ke-4 karena itu saya sudah merasakan kejanggalan. Saya pikir dia karena capek bekerja gitu. Di 5 bulan ini ternyata setelah dia bicara alasan menikahi saya kan semua jadi jelas kenapa dia tidak berikan nafkah batin kepada saya. Coba cari tahu dulu dia masalahnya apa. Siapa tahu bukan masalah ingin cerai, tapi dia ada sesuatu yang lain. Coba dicek dulu. Cari tahu dulu. Iya. Karena nggak mungkin tiba-tiba kayak begitu. Kenapa nggak ngomong dari awal? Iya. Iya. Kurang logis deh. Benar, itu ya. Semoga Allah mudahkan. Amin, amin. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Iya, Kom. Baik, selanjutnya atas nama Ibu Nining, silahkan bisa open mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dengan proses pembaharuan formulir biodata di website, itu kayaknya dari kemarin saya belum mendengar deadline update-nya, Ustadz. Itu sampai kapan?
Disegerakan saja dulu Bu, karena makin cepat makin baik. Kita belum ini ya, belum tetapkan deadline-nya ya. Perbaiki saja dulu. Oh iya, baik, Kan nggak sulit takutnya banget perbaiki. Ya, enggak, nanti akan kami beritahu. Kami masih berikan tenggang waktu berarti. Enggak Oh iya, paksakan untuk harus segera karena tidak semua mendengar informasi ini. Gitu. oh iya. Itu aja Ustadz. Ji, Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Ibu Okta Faina, silahkan bisa open mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang nadhur. Kalau misalnya saat nadhur kita beri pertanyaan kepada ikhwannya, terus ikhwannya menjawab itu, apakah dari jawaban ikhwan itu bisa memperlihatkan kepribadiannya, atau bisa saja jawabannya itu karena atas kegrogiannya gitu Ustaz? Tergantung ya. Tiap orang beda-beda, nggak bisa simpulkan kayak gitu ya. Ya kadang kita bilang dia grogi, kadang menunjukkan kepribadian, ya tergantung. Ada yang nervous, ada yang gugup, ya tegang, biasa gitu. Oh jadi belum bisa dikatakan Nggak, itu kepribadiannya seperti itu ya Ustaz? nggak bisa. Baik Ustaz. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Ayo, berikutnya lagi. Baik, selanjutnya Ibu Anissa Ulfah, silahkan bisa open mikrofonnya. Silahkan Ibu Anissa Ulfah, dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Silahkan Ibu Anissa Ulfah. Kalau sulit, pending aja Mas Hanif, biar waktu. Iya. Sampai jam 5 aja soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustadz, jadi kalau misalnya ada suami yang kurang paham agama dan kurang mendidik istrinya soal agama gitu, terus istrinya itu ingin ngaji untuk mendalami agama, tapi kalau dilarang itu bagaimana ya? Soalnya suaminya ingin istrinya ngaji di masjid yang dekat rumah aja, sedangkan yang dekat rumahnya itu hanya ngaji Quran gitu, nggak membahas isi Quran, seperti itu Ustaz pertanyaannya. Beri pemahaman pada suami dan terus berakhlak yang baik pada suami di rumah. Insya Allah dengan makin baik, nanti suami akan makin sadar perubahan istri saya seperti apa. Gitu. Oh ya, baik Ustaz, cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ayakum. Baik, selanjutnya Ibu Puji, silahkan bisa open mikrofonnya. Ibu atau Bapak Puji, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan tim yang sudah memberikan waktunya. Ustadz, sebenarnya mau nanya yang ada nggak sih Ustadz tolak ukurnya dan kisi-kisi dari Ustadz, misalnya kalau untuk menilai ikhwannya itu atau seseorang itu ikhlas atau enggak, punya sifat sabar dalam diri dia. Khawatirnya kan kalau di dalam CV-nya, oh ya dia orangnya sabar, tapi ternyata setelah menikah berbeda. Gitu Ustaz. Jazakumullah khair. Jadi kayak sifat yang memang yang kita nggak bisa melihat secara zohir ya Ustaz. Kita beli sesuatu ini, saya pakai logika aja ya. Saya pernah jelaskan kayaknya. Kita beli HP itu nggak tahu telusuri sampai dalam-dalam banget loh. Kalau ada yang tidak sesuai ekspektasi kita, kita bisa maklumi dan perbaiki gitu. Itu untuk alat saja. Seperti itu juga kalau mau mengenal seseorang kayak begitu. Sampai pun orang yang pacaran itu tidak tahu ternyata si laki-laki ini orangnya seperti ini di kenyataannya.
Paham nggak maksud saya? Paham, Ustaz. Kayaknya terlalu bagaimana ya? Terlalu kok pengen tahu dalam banget, padahal nggak perlu tahu gitu loh. Sama seperti Mbak Puji kalau mau beli HP deh. Kan nggak terlalu begitu banget gitu loh, ingin tahu sampai seluk-beluk HP tadi kan. Nanti bisa pelajari sendiri gitu loh. Iya, Makanya Ustaz. tadi kan saya tekankan di sini sebenarnya suksesnya rumah tangga itu kalau ada tarbiyah, pendidikan. Yang tadi saya tekankan terakhir tuh. Kekhawatiran Iya, ini Ustaz. ada karena tidak punya persiapan ilmu, baik si istri maupun si suami. Beda kalau punya kesiapan ilmu, suami agak emosian ya misalnya ya. Coba kalau istrinya nasihati baik-baik. Terus dia sadar ilmu juga itu. Dia bisa tahan emosi tuh. Walaupun dari sononya memang emosian. Kan nggak ada, kan sudah saya jelaskan juga, kekurangan itu dimaklumi dulu gitu loh. Jadi jangan selalu berharap perfect semuanya. Dia bilang sabar, tapi kok kenyataannya tidak sabar. Ya bisa saja terjadi perubahan. Masa nggak bisa berubah sih? Orang bisa berubah dari baik ke jelek, sebagaimana bisa berubah dari jelek ke baik. Mungkin nggak kayak begini? Mungkin, Ustaz. Ya sudah. Dan ilmu itu, ilmu agama itu yang membuat orang berubah dari jelek jadi baik. Iya, iya. Jadi nggak usah perlu khawatir kayak gitu kalau sudah punya ilmu agama. Paham ya? Paham, Ustaz. Jadi suatu itu kayaknya trauma. Jadi ada suatu trauma yang sebenarnya tempatnya nggak perlu dibahas kayak begitu gitu loh. Saya coba dulu gitu. Sebagaimana tadi kita beli HP, ya sudah saya coba pakai aja. Saya tinggal menyesuaikan, oh ini tombolnya ini kok tidak seperti HP saya yang lama, ya sudah saya sesuaikan lagi. Kayak gitu deh, persis deh. Iya, jadi kita harus adaptasi sendiri dengan Nah, itu. Kalau nggak mau adaptasi ya nggak usah nikah. Itu, karena Mbak Puji nanti dapati karakter yang berbeda. Nggak mungkin perfect sama, justru situ tantangannya. Surganya itu di situ tuh. Ta'aruf terus sampai akhir ya, Ustaz? Iya, tapi nggak mesti tahu sampai sedetail itu. Apalagi kalau kekhawatiran tadi, lu nanti kalau nggak sabar gimana nanti? Kamu tanggung jawab apa? Gitu. Kan orang jadi sudah takut itu. Gitu. Iya. Ustaz, Afwan, satu lagi boleh, Ustaz? Yeah. Jadi gini, sebenarnya Ana ada teman yang suka curhat juga ke Ana. Ya. Jadi teman itu punya buka handphone suaminya kan, dan ternyata suaminya itu dia suka lawan jenis juga, Ustaz. Dan apakah ini juga bisa dikorelasikan dengan yang Ustaz tadi bilang, ya maksudnya nanti itu juga akan menjadi lebih baik atau seperti apa ya, Ustaz? Maksudnya kan banyak ya kaum ikhwan juga yang walaupun dia udah ngaji juga masih, maksudnya yang suka lawan jenis juga, Ustaz. Itu gimana? Ada lawan deteksinya jenis atau gimana? Afwan, ya? Sesama jenis. Sama jenis. Homo berarti. Iya, homo. Dia homo tapi dia suka perempuan juga. Apa ya namanya? Biseksual. Iya, biseks ya. Kan semua orang tuh asalnya dihukumi baik dulu kalau sudah ngaji toh. Masa langsung dihukumi kayak begitu sih? Kok nggak bisa husnuzon dulu? Iya, Ustadz, cuman ya mungkin balik lagi, Ustadz, maksudnya adakah kriteria yang bisa menunjukkan gitu? Nggak bisa ya, Ustadz? Nggak bisa juga sih. Wah, itu samar banget ya homo itu. Kadang kita lihat laki-lakinya gagah, ternyata homo dia. Bisa. Tapi kan kalau orang ngaji insya Allah asalnya baik dulu deh dihukumi. Tapi dia juga udah ngaji juga sih, Ustadz. Ya, wallahu alam ya.
mungkin. Ya bisa lihat dari teman bergaulnya. Iya. Teman ngajinya, teman ngumpulnya gitu. Sudahlah Mbak Puji, nggak usah terlalu trauma kayak begitu. Jadi semakin banyak yang pasangan-pasangan suami teman-teman saya yang curhat itu kayak ada agak penuh juga isi kepala saya, Ustaz. Coba dengan permasalahan. Iya, karena yang cerita ke jenengan itu semua yang masalah. Coba kalau lihat yang baik-baik saja gitu. Iya. Iya sih, itu Kan itu justru lebih banyak. Iya, kan nggak tanya keluarga-keluarga yang sukses, nah. Betul. Iya, karena jenengan cuma sampai di kepala cuma yang serba masalah. Itu. Kalau Mbak Puji itu beli HP, cuma tahu yang jelek-jeleknya saja, pasti nggak mau beli. Tapi karena tahu sisi baiknya, akhirnya beli kan? Iya. Berarti himpun yang positif-positif terus. Jangan yang masalah-masalah terus. Kedepankan husnuzon ya Ustaz. Kedepankan husnuzon. Insyaallah. Nah, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ya aku. Jawabannya. Ya, berikutnya lagi. Berikutnya Ibu Fitri Fauziah, silakan bisa open mikrofonnya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz mau tanya, kalau misalnya ketika nanti ta'aruf terus habis itu berlanjut ke berikutnya, yang laki-laki itu misalnya dia bercerai tapi secara agama sudah bercerai, namun secara akta cerai dan persidangan belum selesai gitu, itu ahsannya gimana ya? Apakah kita ahsannya tunggu sampai selesai, titik. Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup atau lagi Ustaz? Sudah jam 5? Satu lagi. Baik. Ibu Anissa, silahkan bisa open mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, jadi dulu saya pernah ta'aruf Ustadz, dan laki-lakinya tuh nanya gini Ustadz, menurut Anda poligami itu kayak apa? Nah saya dari situ rancu, maksudnya dia tuh nanya aja atau emang dia ada niat kayak gitu ya Ustadz? Ya paling ada niat lah, masa laki-laki nggak ada niat sih. Terus kalau ada niat kamu takut kenapa? Biasa aja lagi. Laki-laki kan itu kan cuma banyak ngomong aja. Ternyata cuma tong kosong nyaring bunyinya. Kaget aja pas lagi nanya-nanya tiba-tiba. Kalau saya sih bilang cowok itu, kamu itu terlalu apa sih? Saya bilang dia buat blunder fatal deh. Wong dapat satu saja belum dapat mau poligami. Nantilah mikirnya belakangan. Gak usah bilang-bilang, nanti aja. Iya makanya saya kaget bingung ini nanyanya yakin kayak gini gitu. Saya juga kalau pas ditanya saya bilang ya saya jujur nggak siap, terus akhirnya tapi dia mundur Ustadz. Ya sudah, kalau sudah mundur kalau gitu cari lagi. Iya Ustadz. Oh, berarti itu emang ada niat ya Ustadz. Iya, dan Mbak Anissa nggak usah tanya-tanya sama si laki-laki, kamu mau poligami nggak usah tanya juga. Iya. Enggak, saya nggak tanya kok, tuh cuman kan dia nanya saya bilang oh ya udah kalau saya sih nggak siap, terus dia pelan-pelan mundur, oh ya udah. Saya bilang dia itu terlalu buat blunder deh, diam-diam aja gitu loh. Iya. Maksudnya itu nggak perlu ditanyakan, wong dapat satu aja belum, kenapa mempersulit diri gitu loh. Mana ada sih, saya belum, coba nanti lakukan survei aja deh, tanya ke semua perempuan yang belum menikah, kalau ditanya mau di poligami nggak, pasti rata-rata bilang enggak itu. Iya Ustaz. Iya sudah. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, Mas Hanif ada info enggak?
Nanti persiapan ujian tanggal 28 ya. Nanti kita umumkan ujian 28. Kemudian diingatkan sudah ada 8 audio, semuanya wajib dengar. Kemudian naskah untuk PDF ya. PDF buku Menanti Jodoh Impian, insyaallah besok Sabtu. Ya. Menanti Jodoh Impian, insyaallah besok Sabtu. Mudah-mudahan pagi ya. Ya. Iya, Ada lagi Mas Ani? Dari kami cukup. Ya, nanti diingatkan terus peserta yang belum update. Kalau bisa, pokoknya siapa yang update info segera mungkin ya, lebih cepat nanti diurus ya. Terus kita masih buka terus ya, tidak kita batasi waktu dulu sampai nanti kita akan buat deadline-nya segera. Yang penting sekarang ngisi dulu. Kita belum bisa buat batasan waktunya. Yang penting update segera biodata atau form yang ada di rumaiso.com, birojodohrumaiso.com untuk segera kita tindak lanjuti. Mudah-mudahan semasa ujian pun sudah ada yang bisa dijodohkan. Mudah-mudahan. Kita doakan seperti itu kalau sistem benar-benar sudah fix insya Allah. Gitu ya Mas Hanif ya? Iya Ustadz, benar. Oke, baik, kita cukupkan. Makanya semuanya nanti kalau ada live atau apa lagi nanti kita akan infokan. Yang jelas untuk kelas persiapan Biro Jodoh ini, kelas Biro Jodoh kita anggap selesai. Dan nanti ada mungkin untuk kajian-kajian berikutnya kita akan infokan, bisa jadi lewat Telegram dan Zoom ya, sekaligus seperti saat ini. Ya demikian kita cukupkan, kita mohon pada Allah semoga urusan kita semua dimudahkan. Dan yang belum mendapatkan jodoh juga Allah segera memberikan jodoh yang terbaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.